Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Andrew dengan nomor NIM 1872050049 semester 3 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya di sini untuk memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Darmainis SE MM. Berikut penjelasan tentang kewirausahaan. Yang pertama ada pengertian wirausaha dan kewirausahaan. Kewirausahaan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menciptakan dan mengejar peluang sesuai situasi dirinya. Kewirausahaan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memulai mengelakkan usahanya sendiri, mengorganisir dan membangun usaha dengan segala risiko. Ada 3 jenis perilaku dalam kewirausahaan, yaitu yang pertama memulai dan mengerjakan usahanya atas dasar inisiatif sendiri, yaitu dengan memulai dan mengerjakan usahanya supaya ada inisiatif untuk mendirikan sebuah usaha. Dan yang kedua, mengorganisir dan membangun usahanya sendiri. Bagi wirausaha yang awal, dia harus mengorganisir dan membangun usahanya sendiri, harus sudah mantap. Yang ketiga, keberanian dan menghadapi ketidakpastian dan risiko. Nah, yang ketiga itu harus ada keberanian menghadapi sebuah ketidakpastian dan siap menerima risiko yang akan diterima sebagai wirausahawan. Selanjutnya ada ciri manusia wirausaha. Yang pertama, memiliki moral yang tinggi, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di mana memiliki moral yang tinggi itu adalah kita harus memiliki ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepercayaan bahwa semua rezeki ada di tangannya. Yang kedua, bekerja keras. Kita harus bekerja keras dalam memulai usaha, optimis dalam bekerja. Kita optimis bahwa usaha yang kita bangun bisa sukses ke depannya. Yang keempat, berusaha menghasilkan cara terbaik dalam bekerja. Nah, selama bekerja kita harus menghasilkan cara yang terbaik dalam diri kita. Bagaimanapun kita harus memberikan yang terbaik untuk orang. Yang kelima, mempunyai dorongan yang kuat untuk berprestasi. Nah, di sini kita harus memiliki dorongan diri atau motivasi yang kuat untuk berprestasi. Yang keenam, kemampuan mengorganisir kegiatan. Nah, kita harus bisa mengorganisir kegiatan apa yang kita lakukan baik sekarang maupun ke depannya. Dan yang terakhir, ketujuh, memperhatikan peningkatan kualitas. Nah, peningkatan kualitas itu apa sih yang ada, apa yang kurang dari kualitas diri kita tingkatkan, apa yang kurang dari kualitas usaha kita tingkatkan, seterusnya. Selanjutnya, tujuan pembentukan kewirausahaan. Yang pertama, typical Ibrahim. Seseorang merasa adanya kekurangan dalam dirinya dan berusaha untuk mengatasinya. Jadi jika kita merasa adanya kekurangan dalam diri kita selalu harus berusaha gimana caranya untuk mengatasinya. Yang kedua, ada pengambilan keputusan menjadi wirausaha. Perasaan kekurangan mendorong dia untuk mencari pemecahnya. Good direct behavior. Keputusan menjadi wirausaha diambil dengan tujuan memecahkan masalah kekurangan dan pencapaian tujuan berupa insentif yang diyakini dan dinikmati jika seseorang melakukan kegiatan tertentu. Jadi tujuan itu hanya insentif yang kita harus yakini dan nikmati jika seseorang melakukan kegiatan. Jadi jika kita melakukan kegiatan tertentu, kita harus yakin dan optimis dan kita menikmati apa yang kita lakukan kegiatan tersebut. Karena tujuan itu hanya cuma berupa insentif buat kita atau bonus lah. Selanjutnya, karakteristik wirausahawan. Memiliki kreativitas tinggi. Jadi sebagai wirausahawan kita harus memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Nah, yang kedua, selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Jadi kita harus komitmen apa yang kita jalani, pekerjaan apa yang sedang kita jalani, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan kita yang sedang kita jalani ini. Yang ketiga, mandiri atau tidak ketergantungan. Jadi sebagai wirausahawan kita harus mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain ataupun hal lain.
Yang keempat, berani menghadapi risiko. Nah, sebagai wirausahawan juga harus berani menghadapi risiko yang sangat besar. Yang kelima, motif berprestasi tinggi. Yang keenam, selalu perspektif. Nah, sebagai wirausahawan tidak bisa mempunyai satu perspektif, harus dari berbagai perspektif. Yang ketujuh, memiliki perilaku inovatif tinggi. Jadi sebagai wirausahawan pun harus memiliki inovasi yang tinggi. Kita harus berinovasi terus menerus supaya apa yang kita usaha ini tidak bangkrut istilahnya. Yang kedelapan, selalu mencari peluang. Nah, setiap wirausahaan itu harus pintar mencari peluang. Sekecil apapun peluang, sebagai wirausahawan harus bisa memanfaatkan sedikit peluang. Yang sembilan, memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, sebagai wirausahawan juga harus bisa memimpin, terutama memimpin dirinya sendiri. Jika memimpin diri sendiri sudah bisa, insya Allah bisa memimpin orang lain. Yang ke-10, memiliki kemampuan manajerial. Jadi sebagai wirausahawan harus bisa memiliki kemampuan memanage semua apa yang dia usahakan. Yang ke-11, ada memiliki keterampilan personal. Maksud dari memiliki keterampilan personal itu mungkin jika kalian ingin menjadi wirausahawan, apa yang ada di diri. Selanjutnya ada kesalahan fatal kewirausahawan. Yang pertama, ketidakmampuan memanajemen. Nah, kurangnya ketidakmampuan manajemen juga sebuah kesalahan yang sangat fatal bagi kewirausahawan. Terus ada kurangnya pengalaman. Bagi wirausahawan yang mengalami gagal di awal itu adalah kurangnya pengalaman, pengendalian keuangan yang buruk, di mana pengendalian keuangan atau pengeluaran bagi usaha kita tidak tertata dengan benar. Lemahnya usaha pemasaran. Nah, lemahnya usaha pemasaran itu saat kita membuka usaha, apa yang kita kurang dari pemasaran dari usaha kita, produk kita apa yang kurang. Itu juga bisa jadi faktor fatalnya kesalahan. Kegagalan mengembangkan perencanaan strategis. Nah, di mana harus mematangkan perencanaan yang sangat strategis bagi para wirausahaan awal supaya meminimalisir kegagalan pertumbuhan perusahaan yang tidak terkendali. Lokasi yang buruk juga menjadi kesalahan fatal bagi para wirausahawan. Terus pengendalian persediaan yang tidak tepat, penempatan harga yang tidak tepat, dan terakhir ada ketidakmampuan membuat transisi ke wirausahawan. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.